ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, wal waktu bakin. Ya. Dan hendaknya waktunya masih tersisa. Waktunya masih tersisa. Jadi maksudnya ketika seorang menegakkan Jumat, dia berada di waktu duhur. Waktu duhur itu sudah dibahas ya, kapan waktunya. Sepanjang masih di waktu duhur, disyariatkan Jumat. Tapi kalau sudah keluar waktu duhur, hendak disyariatkan Jumat lagi. Disyariatkan sholat apa? Sholat duhur. Baik. Kata beliau, fa in kharajal waktu au udimatish syurut sulliyat dhuhran. Kalau waktunya sudah keluar, apabila waktu sudah berlalu dan syarat-syarat tidak terpenuhi, sholat Jumat diganti menjadi sholat duhur. Kalau syarat tidak terpenuhi, bukan artinya tidak sholat sama sekali. Sholat, tapi sholatnya sholat apa? Sholat duhur. Ya. Kemudian kata beliau, wa faraiduha thalathatu asya'. Ini kadang sebagaimana yang disebut oleh Al-Ghazzi, kadang dibahasakan oleh ulama Syafi'i yang lain dengan makna syurut. Jadi syarat Jumat itu ada 3. Khutbatani yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma wa an tusalla raka'ataini fi jama'ah. Itu ada 3. Yang pertama ada 2 khutbah. Jadi dilakukan khutbah. Khutbah itu dilakukan itu bil ijma ya, menurut kesepakatan. Adapun 2 khutbah karena Nabi SAW memang melakukan 2 khutbah dan tidak pernah dinukil kurang dari 2 khutbah. Iya, tidak pernah dinukil kurang dari 2 khutbah. Kemudian dikatakan wa yajlisu bainahuma. Syarat yang kedua. Ya, syarat yang kedua, khatibnya duduk. Ya. Ayaqumu fihima wa yajlisu bainahuma. Khatibnya itu khutbah dalam keadaan berdiri dan duduk antara 2 khutbah. Itu syarat kedua. Jadi ada berdirinya, ada duduknya. Ada duduknya. Nah itu sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar di riwayat Bukhari dan Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ah qa'iman, thumma yajlis, thumma yaqum. Ya, Nabi itu khutbah hari Jumat berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri. Kemudian syarat yang ketiga, wa an tusalla raka'ataini fi jamaah, dilakukan 2 rakaat dalam berjamaah. Iya. Dan ini berdasarkan ucapan Umar radhiyallahu anhu di riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Beliau berkata, salatus safar raka'atani wal jum'atu raka'atani wal idu raka'atani. Salat safar 2 rakaat, salat Jumat 2 rakaat, salat Id 2 rakaat. Salat Id 2 rakaat. Baik. Nah itu yang berjalan ya, karena itu kalau kita lihat nukilan-nukilan bacaan di hari Jumat di Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah disebutkan bahwa Nabi di hari Jumat di rakaat pertama membaca surah Al-Jumu'ah, di rakaat kedua membaca surah Al-Munafiqun. Kalau di hadits An-Nu'man bin Bashir riwayat Muslim, Nabi di rakaat pertama baca Sabbihisma Rabbikal A'la dan di rakaat kedua Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Baik. Kemudian sholat Jumat ini dilakukan fi jamaah, harus berjamaah. Iya. Karena itu sudah berlalu ya. Sudah berlalu hadits Tariq bin Syihab bahwa Nabi bersabda, al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaah. Jumat itu adalah hak wajib atas setiap muslim dalam sholat berjamaah. Ayat yang dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh Khulafa ar-Rasyidin, dan tidak ada yang pernah melakukan sholat Jumat sendiri. Ya harus dilakukan secara berjamaah.
Baik. Berikutnya dikatakan di sini oleh penulis wahai atuha arba'u khisal, dan hayatnya. Ini sudah berlalu kata hayat di mana ini kemarin? Di kaifiyat salat ya, rukun, sunnah, hayat. Jadi hayat itu di pembahasan salat kemarin itu hal yang bukan rukun. Dan hal kalau terjadi kelupaan di situ, dia tidak mesti untuk sujud sahwi. Itu di pendapat penulis kemarin ya. Walaupun di hayat yang beliau sebutkan itu ada pembahasan dalam rinciannya, kita sudah terangkan. Sama di sini hayat juga maksudnya sunnah-sunnah yang diperlukan di hari Jumat. Hayatnya ada 4, arba khisal. Iya. Kata beliau arba'u khisal. Yang pertama al-ghuslu. Yang pertama adalah mandi. Iya. Jadi siapa yang mau hadir Jumat, maka dia wajib untuk mandi. Laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak, mukim maupun musafir. Iya. Kenapa saya sebut semua itu? Kita tadi bicara orang yang wajib. Kalau mau hadir ya silahkan aja. Perempuan misalnya mau hadir Jumat nggak apa-apa, tapi dia tidak wajib. Budak misalnya mau hadir Jumat nggak ada masalah, tapi dia tidak wajib. Sama dengan musafir. Musafir dia singgah masjid, orang sedang sholat Jumat, dia mau hadir Jumat juga nggak apa-apa, tapi tidak wajib dia hadir. Begitu maknanya. Tapi siapa yang ingin menghadiri Jumat, maka disunnahkan untuk mandi. Disunnahkan untuk apa? Disunnahkan untuk mandi. Baik. Wa tandhif al-jasad, dan membersihkan jasadnya. Dia bersihkan jasadnya. Iya. Karena ini Jumat tempat manusia berkumpul. Dan telah syah di dalam hadits-hadits tentang anjuran itu, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtarim. Mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah balik. Kemudian yang kedua walubsus thiyab. Walubsus thiyab. Yang kedua ya adalah memakai baju athiyab al-bid, memakai baju yang putih. Memakai baju yang putih. Dipakai baju karena Nabi SAW bersabda, ma'ala ahadikum in wajada sa'atan ayyattakhidha thawbaini li jum'atihi siwa thawbai mihnatihi. Kata beliau SAW, ini hadits Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, tidak ada masalah atas kalian kalau dia punya kelapangan, dia pakai 2 baju untuk sholat Jumatnya, selain dari 2 baju yang biasa dia pakai kerja. Yang biasa dipakai kerja. 2 baju itu maksudnya ada atas, ada bawah, ada bagian atas, bagian bawahnya, bagian luar, bagian dalam. Nah, itu maksudnya ya. Jadi maksudnya dia pakai baju khusus untuk hari Jumatnya. Dan afdalnya warna putih, karena putih itu lebih utama di atas yang lainnya. Ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum. Pakailah baju kalian warna putih, sebab itu pakaian kalian yang paling baiknya. Itu hadits Ibnu Abbas diriwayat Imam 4. Iya. Kemudian kata beliau, sunnah yang keberapa sekarang? Yang ketiga, wa akhdud dhufur. Yang ketiga adalah menggunting kuku. Iya. Menggunting kuku. Tadi itu mandi dan membersihkan badan itu 1 ya dihitungnya ya. Berpakaian putih 2. Diperbaiki itu nomornya. Berpakaian putih 2. Kemudian menggunting kuku 3. Ya, menggunting kuku itu karena Nabi SAW bersabda al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Salah satunya wa taqlimul adfar. Menggunting kuku. Kemudian yang keempat wa tatayyub. Dan memakai wangi-wangian. Iya. Dan ini sejumlah hadits ya tentang memakai wangi-wangian. Dan itu sunnah dimaklumi di hari Jumat.
Baik, berikutnya wa yustahabbul insatu fi waqtil Jum'ah. Salat Jumat disunnahkan untuk diam saat khatib berkhutbah. Jadi beliau di sini hanya memandang sunnah saja untuk diam. Iya. Karena kenapa sunnah? Karena Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu itu pernah dibicarai oleh Umar di dalam khutbah dan Utsman menjawab. Iya. Demikian pula tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai untuk istisqa, orang itu berbicara kepada Nabi dan Nabi sedang berkhutbah. Nabi sedang berkhutbah. Dan itu tidak diingkari oleh Nabi ya, menunjukkan bahwa tidak wajib. Ini salah satu pendapat di madhab. Kalau di pendapat lama wajib untuk diam. Pendapat lama. Dan itu juga pendapat Imam 3. Dan itu yang populer ya, karena Nabi SAW bersabda, "Idza qulta li sahibik yaumal jum'ah ansit wal imamu yakhtub faqad lagaut." Kalau kamu berkata kepada temanmu di hari Jumat, diamlah, dan imam sedang khutbah, maka engkau telah berbuat lagu, berbuat sia-sia. Ya, dan cara menjawab dalil-dalil yang mengatakan tidak wajib itu mudah ya. Bahwa Nabi berbicara itu, atau sahabat berbicara itu, kalau khatibnya bertanya kepada jemaah boleh dijawab. Atau misalnya ada hal yang genting, boleh dia bicara. Tapi pada asalnya wajib untuk diam. Wajib untuk diam. Itu pendapat yang lebih kuatnya. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, wa man dakhala wal imamu yakhtub shalla raka'ataini khafifataini thumma yajlis. Siapa saja yang memasuki masjid saat imam sedang berkhutbah, dia hendaknya mengerjakan sholat 2 rakaat ringan, lalu dia duduk. Iya, karena Nabi SAW menganjurkan seperti itu. Di dalam hadits Jabir riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhtub falyarka raka'ataini wal yatajawwaz fihima." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi hari Jumat dan imam sedang khutbah, maka hendaknya dia ruku 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Tapi dia mempersegera pada sholatnya, maksudnya cepat melewatinya, ringan saja. Baik, jadi itu sunnahnya ya, jangan hari Jumat masuk imam lagi khutbah dia baca surah Al-Baqarah. Itu tidak cocok ya, padahal yang diringankan seorang itu meringankannya, jangan memperpanjang. Baik.